Sobat calon guru semuanya, tahapan setelah pengumuman hasil seleksi baik itu CPNS maupun juga P3K adalah pengangkatan sebagai calon PNS atau pengangkatan sebagai P3K. Namun hal yang berbeda di tahun 2025, yaitu di sini nanti untuk pengangkatan itu dilakukan serentak dikarenakan butuh waktu, harus cermat dan juga hati-hati. Nah, pada video ini kita akan mencari tahu lebih lanjut yaitu 4 penyebab penyesuaian pengangkatan CPNS dan juga P3K lulusan tahun 2024, yang mana untuk pengangkatan CPNS itu adalah di sini nanti bulan Oktober 2025 dan juga pengangkatan P3K baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2 itu pada bulan Maret 2026. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke Sobat Calon Guru semuanya, di sini kita langsung cek ke poinnya dulu ya. Bahwasannya seperti yang disampaikan oleh Pan RB, bahwasannya untuk pengangkatan serentak itu memerlukan waktu, harus cermat dan juga hati-hati. Maka mungkin ada benarnya kalau misalkan ditundanya itu agak lama teman-teman ya. Dan sekarang tentunya teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih penyebabnya kok pengangkatan itu disesuaikan? Kenapa disesuaikan? Kalau misalkan kita kutip dari sini, yaitu yang pertama, yaitu disampaikan bahwasanya selama ini penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi itu berbeda. Mungkin di instansi A itu TMT-nya 1 April, di instansi B itu 1 Maret, di instansi C itulah 1 Oktober dan lain sebagainya ya. Jadi kenapa disesuaikan? Ini adalah menurutnya ini adalah selama ini penetapan TMT terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN baik itu CPNS maupun juga P3K itu setiap instansi berbeda-beda. Yang kedua yaitu data tentang formasi, jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Ini adalah untuk penyebab yang kedua. Kemudian yang ketiga, beberapa instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Kemudian yang keempat, terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang perlu dimaksimalkan. Nah, coba di sini kita cek yaitu penjelasan lebih detailnya. Di sini kita kutip yaitu dari menpan.go.id teman-teman ya, yang mana adalah merupakan situs resmi Kemenpan RB. Pengangkatan serentak butuh waktu, harus cermat dan juga hati-hati. Nah, coba kita cek untuk informasinya, yaitu di sini penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi 2 DPR RI ya pada RDP hari Rabu 5 Maret kemarin. Hal itu dijelaskan Menteri Pan RB Rini Widiantini. Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat ya dan juga hati-hati. Nah, sekali lagi secara cermat dan juga hati-hati teman-teman ya. Dan data tentang formasi, jabatan dan penempatan membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Rini menyatakan sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan JASN. Di sisi lain, Rini mengungkapkan selama ini terhitung mulai tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. Kementerian Pan RB dan juga Badan Kepegawaian Negara ya atau BKN ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada tanggal 1 Oktober 2025. Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik itu P3K tahap 1 maupun juga tahap 2 itu pada 1 Maret 2025. Nah, mungkin bagi teman-teman yang bertanya-tanya, yang ditunda itu apakah hanya tahap 2 ataukah termasuk tahap 1? Kalau misalkan kita melihat di sini ya, ini adalah seluruhnya teman-teman ya sepertinya, yaitu untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik itu P3K tahap 1 maupun tahap 2 itu nanti pada 1 Maret 2026. Nah, ini jadi sepertinya nanti bersama-sama ya. Jadi untuk CPNS Oktober, kemudian untuk P3K tahap 1 dan tahap 2 itu 1 Maret 2026. Dengan adanya pertimbangan itu, BKN sedang menyiapkan roadmap pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus ya, termasuk juga para peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi.
Nah, selanjutnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi, teman-teman ya. Dan Kementerian Pan-RB meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN yang terdata di database BKN selama proses pengadaan P3K juga telah disediakan oleh instansi masing-masing sebagai imbauan Menteri Dalam Negeri ya, dan juga Pan-RB. Dan selanjutnya penyesuaian jadwal pengangkatan ASN dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan baik dari sisi pemerintah maupun DPR, dan Riri memastikan sebelumnya telah mengimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN selama proses pengadaan P3K 2024. Yang mana memang sebelumnya di sini rilis ya, yaitu surat edaran terbaru dari Pan-RB kepada BKN tertanggal 7 Maret kemarin, yaitu sebagai tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun 2024. Ya, mana di sini terdapat 5 poin penting ya. Nah, ada 5 poin penting yaitu sehubungan dengan surat sebelumnya ya. Maka di sini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperhatikan dan menindaklanjuti kesepakatan pemerintah dengan DPR pada RDP Komisi 2 ya di hari Rabu tanggal 5 Maret kemarin. Maka prinsipnya di sini dipertimbangkan ya untuk penyesuaian jadwal pengangkatan CASN formasi tahun 2024. Ini CASN itu berarti CPNS dan juga P3K. Yaitu untuk CPNS diangkat serentak terhitung mulai dari tanggal 1 Oktober 2025. Kemudian untuk P3K diangkat serentak terhitung mulai dari tanggal, yaitu TMT-nya itu 1 Maret 2026. Jadi P3K itu termasuk P3K tahap 1 dan juga P3K tahap 2. Ya, mungkin P3K tahap 1 saat ini sedang menunggu penetapan NIP3K, nanti juga bersama-sama untuk diangkatnya TMT-nya juga 1 Maret 2026 ya. Sambil menunggu untuk yang tahap 2. Nah, kemudian penataan pegawai non-ASN yang dilakukan saat ini merupakan afirmasi kebijakan terakhir ya. Jadi penataan non-ASN tahun ini adalah terakhir ya, dan berikutnya tahun-tahun berikutnya nanti untuk pengangkatan pegawai itu di instansi pemerintah itu nanti akan dipastikan sudah nggak ada ya. Kemudian proses pengadaan CASN yang akan datang nanti sudah disesuaikan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Dan juga BKN ini diminta untuk segera menyusun roadmap ya penyelesaian administrasi pengangkatan formasi 2024 ya, dan untuk memastikan CPNS ataupun juga P3K nanti bisa bekerja sesuai waktu yang ditentukan. Nah, ini adalah kemudian yang terakhir yaitu BKN nanti sepertinya ini akan menyurati instansi pemerintah pusat dan juga daerah untuk nanti menyelaraskan yaitu pembuatan SK TMT nanti disamakan dengan acuan yang ada di sini. Ya, kita tunggu saja teman-teman ya untuk nanti penyerahan SK-nya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.